Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele dan kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Dari siapa pertanyaan yang ini dan seperti apa pertanyaannya? Oke, mungkin di sini ada pertanyaan dari sahabat dan simak baik-baik dan simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Karena dalam satu video saya pastikan saya menjawab beberapa pertanyaan, bukan satu dua pertanyaan, tapi banyak seperti itu. Mungkin di sini ada salah satu pertanyaan dari sahabat seperti itu. Oke, kita lanjut, tapi ngopi dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Yasmin Hernino. Pertanyaannya adalah, Kang, untuk kocor umur bibit 1 bulan dikocor setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa, siang atau malam? Oke. Jadi begini, untuk sistem kocor itu, kalau misalkan pertanyaannya bagusnya nih, sistem kocor itu bagusnya 24 jam atau siang atau malam saja, atau beberapa jam sekali gitu. Karena ada kan di video saya, satu konten saya yang membahas kocor itu bisa 2 jam hidup, 2 jam mati. Seperti itu. Itu bisa juga menggunakan relay, bisa menggunakan pelampung, bisa menggunakan apa namanya, pelampung otomatis di tandon gitu kan. Itu sih sebenarnya opsional untuk menjaga ketahanan pompa gitu, karena kita menggunakan pompa. Tapi saran saya yang bagus, kita bikin tandonnya itu kalau misalkan blong yang 250 liter kayak yang ada di konten saya, minimal 2-4. Terus kalau untuk di rumah saya sendiri, meskipun baknya sedikit, kolamnya sedikit, saya menggunakan tandon yang 1000 liter. Seperti itu. Terus kalau yang saya lakukan sebenarnya adalah 24 jam kocornya. Tapi mesinnya enggak 24 jam. Pompanya enggak hidup 24 jam. Seperti itu. Kadang 1 jam dia hidup, setengah jam dia mati. Jadi sempat dingin gitu. Enggak terus-terusan 24 jam hidup pompanya, enggak. Karena saya menggunakan radar. Seperti itu. Bagusnya sih 24 jam supaya konsisten gitu. Terus kalaupun misalkan nggak bisa 24 jam, mau 2 jam sekali, nah itu pun bisa. 2 jam hidup, 2 jam nyala, itu pun bisa. Terus kalau misalkan, oh itu mah repot, harus pakai modal besar gitu kan istilahnya, pakai tambahan modal lah. Mau yang simple aja, siang atau malam, nah itu pun bisa. Mendingan siang kocor itu, mendingan malam itu pun bisa. Tapi dengan catatan, pertama, kolamnya itu jangan terlalu rendah. Maksudnya di pilar kolamnya itu ketinggian air ke permukaan air itu dengan ketinggian kolam minimal 20 cm lah, supaya ikan itu nggak loncat. Karena kalau kocor nggak 24 jam, itu ada kemungkinan ikan itu loncat atau lompat keluar. Ada kemungkinan. Kalau kocornya nggak full 24 jam. Apalagi kalau kocornya itu malam saja. Seperti itu. Karena lele itu kan nocturno, jadi dia aktif malam daripada siang. Seperti itu. Terus kalau bagusnya antara siang dan malam, ya bagus malam, karena kembali lagi kepada lele itu di habitatnya itu nocturno gitu, aktif malam, seperti itu. Terus pertanyaan spesifiknya, dari jam berapa ke jam berapa gitu. Itu saya katakan sebelum tidur. Kalau Anda tidur jam 12, ya jam 11 bisa hidupkan. Kalau tidurnya jam 3, ya jam 2 bisa hidupkan. Maksudnya sebelum tidur. Karena spesifiknya diperlukannya itu oksigen terlarutnya itu waktu pH itu turun itu jam 5, jam 6 pagi. Jadi maksudnya
Dari kalau spesifik dikerucutkan nih, diperkecil gitu waktunya, dari jam 4 sampai jam pokoknya dari jam 3 lah. Dari jam 3 kita kasih awal lah sedikit supaya nggak apa namanya, meskipun jam 4 sih bahayanya. Dari jam 3 lah. Dari jam 3 sampai jam 7 siang. Karena yang paling pentingnya itu biasanya pH-nya itu dropnya itu dari jam 5 sampai jam 6. Seperti itu. Dari jam 5 sampai jam 6 itu pH itu memang lagi turun gitu. Dan itu yang penting. Dari kita anggarkan lah dari jam 3 sampai jam 7 itu amannya. Seperti itu. Amannya sih seperti itu. Terus untuk dari jam 4 sampai jam 7 tadi perlu berapa persen penggantian airnya itu? Minimal 20%. Contoh, misalkan 3 jam nih waktunya. Jam 5, jam 6, jam 7, 3 jam. 3 jam itu harus mampu menggantikan 20% dari kuantitas air yang ada di kolam. Kalau airnya itu misalkan 10 kubik, minimal 2 kubik yang harus terganti. Seperti itu, minimal. Jadi 20% dari jumlah air yang ada. Kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Kang Dwi Malang. Pertanyaannya adalah, Pak, saya pemula budidaya. Apakah boleh M4 sama Inroplok dicampur buat pakan takaran sesuai yang tertulis? M4 dicampur sama Inroplox. Jadi begini, kalaupun saya bahas secara tuntas, sebenarnya ini jawaban yang kontroversi gitu. Pertama, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak. Dan itu tergantung pemahaman. Sebenarnya bukan pemahaman sih, kembali lagi kepada si antibiotiknya itu dengan si probiotiknya itu juga gitu. Cuman simpelnya nih, jawaban saya, simpelnya, M4 dicampur dengan Inroplok dibibis ke pakan, itu jangan. Khawatirnya si E4-nya ini tidak berfungsi. Oke, kecuali melakukan pengobatan. Lagian, sekarang gini aja. Kalau ikan itu sehat, untuk apa menggunakan M4? Kalau ikan itu sehat. Karena di situ ada poin yang belum pernah siapapun bahas. Pertama gini, kalau ikan sakit, saya penjual obat. Nah, di sini semua Anda bisa lihat, saya penjual obat apapun ada, antibiotik, probiotik, dan pokoknya begini. Saya penjual obat, tapi saya belum pernah menggunakan obat. Terus kalau ikan saya kena penyakit, bukan tidak pernah kena penyakit, bukan. Bukan nggak ada penyakit, ada. Tapi saya melakukan dengan hal yang organik, kasih daun-daunan gitu, enggak. Saya hanya menggunakan, yaitu pengaturan pola makan. Jadi kalau ikan itu nggak sehat, saya puasakan, sesederhana itu. Nggak perlu menggunakan antibiotik. Tapi oke lah, untuk mencapai pemahaman itu, terus terang, meskipun ikut latihan privat dengan saya, itu nggak bisa secara online, itu harus offline. Karena bagaimanapun juga gini, saya harus mengalahkan propaganda yang sudah masuk di kepala sahabat. Oke, saya ulangi, saya harus menurunkan intensitas yang sudah masuk ke kepala sahabat. Salah satunya propaganda, opini dari publik, berita-berita yang sudah masuk gitu. Karena kan manusia itu semuanya mempunyai critical area yang mana dia bisa memfilter, yaitu informasi yang masuk logikanya itu dianggap betul, meskipun itu nggak absolut sebenarnya. Seperti itu. Dan itu susah membahas secara online, terus terang itu susah. Itu harus offline, kita ngobrol bareng, dan di situ saya bisa pastikan
nggak ada yang namanya pengobatan ikan metode saya sendiri dengan obat kimia, itu nggak ada. Saya nggak ada menggunakan obat-obatan, itu nggak ada. Seperti itu. Tapi di sini saya susah untuk menjelaskan itu. Cuman saya kasih gambaran begini. Pertama, kalau ikan itu sehat, ngapain harus pakai antibiotik? Dan yang kedua, kalau ikan itu sakit, ngapain dikasih pakan? Jadi sesederhana itu. Jadi kalau ikan sakit, kita karantina, bukan memberikan antibiotik ke pakan. Memberikan antibiotik ke pakan itu pun menurut saya, versi saya itu udah salah. Jangankan memakai M4, tidak memakai M4 pun, Inroplok dicampur ke pakan dikasih ke ikan, versi saya itu salah. Kalau pengobatan, seperti itu. Kalau pengobatan. Terus apakah itu memang betul-betul jangan dilakukan? Ya enggak juga. Kalau misalkan nih, ada beberapa ikan yang sakit, terus karena ya sakitnya cuman ringan lah, nggak mau repot-repot gitu. Oke lah, pemberian Inroplok aja ke pakan, ya itu pun boleh. Jadi kita pun lihat situasi dan kondisi juga gitu. Tapi kalau memang serius penyakitnya, tetap kita harus karantina. Buang air, ganti air baru, pakai antibiotik. Dan itu paling efektif dalam pengobatan. Karena yang kita basmi itu bakteri patogen atau bakteri jahat atau jamur dan lain sejenisnya. Jadi kita harus basmi. Oke? Kita harus basmi. Itu yang pertama. Terus kalau ikan itu sehat, berarti nggak usah pakai antibiotik. Kalau itu ikan sakit, nggak usah dikasih pakan. Sesederhana itu. Terus kalau nggak dikasih pakan, pengobatannya gimana? Ya melalui melalui yang tadi, yaitu karantina. Dan setiap di karantina, ikan itu harus puasa. Karena untuk menjaga ketahanan tubuh ikan, sebenarnya dengan cara puasa, dia itu akan lebih bisa memproteksi gitu imunnya itu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saran saya, jangan lakukan itu. Jangan campurkan antara antibiotik dengan probiotik. Karena di situ pun Anda sudah bisa membedakan tuh. Oke, saya pecah kalimatnya. Antibiotik. Saya ulangi. Antibiotik dengan probiotik. Biotiknya sama enggak? Antinya dengan pro-nya sama enggak? Oke, kalimat akhir biotik. Tapi yang satu pakai kata anti. Di situ ingat, anti. Antibiotik. Di situ anti. Dan yang satunya probiotik. Dan tinggal saya tanya, anti dengan pro disatukan gitu. Sesederhana itu. Yang anti jangan disatukan, yang pro. Sesederhana itu. Kalau terlalu panjang lebar, karena pernah juga di satu video saya, yang orang itu memang orang pintar, orang hebat lah, orang yang berpendidikan di bidang kimia, bahkan di bidang ada sempat saya dibahas sama ahli kimia pernah. Terus saya dibahas juga sama ahli farmasi juga pernah. Saya pernah dibahas, pokoknya dari berbagai sumber saya pernah dibahas tuh. Secara online gitu. Tapi saya kan orangnya selalu cari tahu gitu kan. Saya justru seneng, oke, offline kita ngobrol sambil ngopi. Kita tuntaskan seperti itu. Karena di situ ada beberapa pemahaman yang menurut saya di publik itu jarang sekali yang membahas. Karena banyak hal-hal yang pro kontra lah istilahnya, atau bisa dikatakan nggak sejalan. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga orang itu kalau udah terlalu banyak memakan berita dari media, percaya atau tidak, itu akan masuk bawah sadar dan meyakini apa yang dia lihat, apa yang dia dengar.
Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Makanya coba aja lihat. Seberapa besar, seberapa banyak yang membahas budidaya lele sistem RWS, Red Water System. Seberapa detail dalam pembahasan itu. Dan Anda bisa bandingkan, Anda bisa cari untuk membentuk Red Water System step by stepnya, fase demi fasenya, titik bahayanya di mana, itu nggak ada yang bahas secara utuh. Bahkan kalau yang ada itu biasanya kan menceritakan, oke, budidaya sistem RWS, ikannya sehat lah, inilah itu. Tapi step by step itu nggak ada. Secara vulgar gitu, itu nggak ada. Nggak ada tutorialnya. Kenapa? Karena untuk mencapai itu, saya bisa pastikan, orang yang pemula melakukan di sistem RWS, 80% hampir gagal. Bahkan cenderung ke gagal. Kalau yang pemula banget melakukan sistem RWS. Karena ada fase yang mana di situ tuh kayak nggak ada pilihan gitu. Kayak harga mati, harus melewati fase itu. Dan itu ada fase bahaya. Fase perubahan air. Dari coklat ke merah. Dan itu bisa mengakibatkan mati massal. Seperti itu. Beda sama sistem GWS. Kalau sistem GWS itu saya katakan budidaya tanpa ilmu. Itu bejo saja tanpa ilmu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi simpelnya jawaban saya. Apakah bisa Inroplok dicampur dengan E4 dicampur di bibis kepakan? Bisa kalau mau memaksa. Tapi saran saya jangan. Dan kalau mau bongkar habis-habisan, saya berani bertanggung jawab untuk membongkarnya. Kenapa saya nggak melakukannya? Seperti itu. Karena kalau untuk membahas probiotik itu ribet. Probiotik itu ada yang namanya masa dorman, ada yang namanya fase replikasi. Itu bahasa-bahasanya itu susah. Jangankan saya yang nggak sekolah. Yang sekolah pun kadang kalau membahas soal kimia, membahas soal farmasi, itu kadang nggak begitu lantang gitu. Apalagi saya yang nggak sekolah gitu. Tapi kalau poinnya itu mudah dipahami. Seperti itu. Makanya yang saya bayangkan, antibiotik dengan probiotik. Biotiknya sama, tapi kalimat anti dengan kalimat pro. Pro itu kan pro. Anti kan anti. Seperti itu. Sesederhana itu. Kalau yang anti dengan yang pro disatukan, ya tetap aja. Nggak akan pro. Kan seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ataupun kalau mau saya bongkar total, bisa WA ke admin saya. Ada di deskripsi di tentang channel, di situ ada nomor admin saya. Dan melalui WA secara pribadi saya bisa bahas. Karena itu bisa panjang lah ceritanya gitu. Kalau ini kan konten, namanya juga konten, saya harus atur durasinya sesimpel mungkin, sesingkat mungkin, tapi supaya mudah dipahami. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan berikutnya, yaitu dari Tunggu Saatnya. Pertanyaannya adalah, kalau rugi listrik karena pompa, maka tidak bertambah kolamnya. Oke, ini di sistem kocor kolam bundar yang 20 kolam itu. Jadi gini. Yang pertama kita harus pastikan dulu apa tujuan kita untuk melakukan budidaya lele sistem kocor. Itu yang pertama. Kalau misalkan tebarnya sama dengan sistem GWS atau dengan sistem RWS, saya rasa nggak usah sistem kocor. Buang-buang listrik, buang-buang air, buang-buang biaya kalau kepadatannya sama. Karena yang harus dipahami, makanya kalau bisa ya minimal meskipun nggak semua karena terlalu banyak konten saya yang sudah diupload,
Ya minimal cari di konten saya yang berhubungan dengan step by step sistem GWS, RWS, dan Kocor. Karena gini, untuk level pertama kita pelajari sistem GWS dulu. Air yang hijau itu, kenapa bisa jadi hijau? Bakteri apa yang berperan di situ? Terus kenapa GWS itu pertumbuhannya lebih cepat? Kenapa GWS itu jarang ada masalah? Di situ nanti tahu. Dan kita upgrade berikutnya ke sistem RWS. Karena sistem RWS itu 2 kali lipat kepadatan daripada sistem GWS. Contoh GWS kepadatan 100 ekor, RWS bisa 200. Dan kalau sudah memahami tentang RWS, sistem RWS, oke, kita bahas sistem Kocor. Kocor bisa sampai 300 ekor. Sistem Kocor bisa 3 kali lipat dari GWS. Dan bisa 2 kali lipat dari RWS. Bisa 300 sampai 400, bahkan sampai 500 ekor. Bisa 2 kali, 3 kali lipat. Bisa untuk sistem Kocor. Tapi kalau resiko lebih besar sistem RWS daripada sistem Kocor. Sistem Kocor itu bisa lebih padat, resikonya lebih kecil daripada sistem yang lain. Seperti itu. Makanya kalau pertanyaannya rugi listrik, begini. Bapak mempunyai kolam 10 sistem GWS. Anggap saja 10 satu kolam 1000, 1000, 1000, 1000. 10 kolam 10.000 sistem GWS. Oke. Terus sekarang upgrade ke sistem Kocor lah, nggak melalui RWS lagi, sistem Kocor. Dari 1000 satu kolam diisi 3000 satu kolam. Oke, sederhana saja. Jangan 45.000, jangan 3000 aja lah. 3 kali lipat. 3000 dalam satu kolam. 10 kolam. Yang GWS tadi 10 kolam 10.000, yang Kocor 10 kolam 30.000. Pertanyaannya, keuntungan yang 10.000 bisa sama nggak dengan keuntungan yang 30.000? Karena gini, kalau bahasanya di sini nggak bisa nambah kolam. Sistem GWS satu kolam 10.000. Kalau mau 30, bukan 10.000, 1000 contoh. Yang tadi saya katakan kan 1000. Sistem GWS satu kolam 1000 ekor. Dan kalau mau 30.000, mananya harus 30 kolam. Tapi kalau sistem Kocor mau tebar 30.000, itu cukup dengan 10 kolam. Kolam yang sama. Jadi tujuannya upgrade untuk mencapai keuntungan yang lebih dengan kolam yang sama, hanya kita tambahkan biaya listrik sedikit. Dan saya pastikan, untuk 10.000 ekor biaya listrik itu nggak sampai 500 pengalaman saya. Tapi pakai yang satu paket lah, yang 450 volt lah. Dan pakai Sanyo modifikasi, pompanya pompa modifikasi seperti itu. Itu bisa lebih hemat, nggak sampai 500 lah untuk satu bulan. Jadi untuk satu periode atau satu siklus itu nggak sampai 1 juta tambahan biayanya gitu. Dan kita tinggal hitung. Kalau misalkan yang sistem GWS keuntungannya dari yang 10.000 itu berapa, terus sistem Kocor dari yang 30.000 itu berapa selisihnya. Ya itu sih kembali lagi ke matematikanya lah. Itu sederhana sih, sederhana. Itu saya rasa itu tinggal sesuaikan. Tapi kalaupun misalkan yang Bapak dapati, wah sistem Kocor rugi nih listrik nih, bayar listrik mahal misalkan. Mungkin listriknya 5-6 paket gitu kan, yang tarifnya itu per meternya itu bisa sampai berapa gitu. Ya jangan dilakukan lah seperti itu. Tapi selagi masih bisa disiasati, saya rasa enggak salahnya kita cari yang ringan. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dan ini nggak terasa sudah setengah jam. Saya rasa ini nanti terlalu panjang durasinya. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan yang ini, saya rasa cukup sampai di sini. Dan kita lanjut membahas pertanyaan berikutnya
dengan video terpisah karena supaya durasinya tidak terlalu panjang. Dan saya rasa untuk video yang ini cukup sampai di sini dulu. Ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.